Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia di hari Jumat ini. Umar lihatnya memang selain teman-teman Nasrul Hufat dari berbagai macam cabang, memang ada teman-teman yang istiqomah selalu. Ya, terima kasih untuk terus bergabung teman-teman semua. Bagi Uma ini bukan hanya sekedar pertemuan rutin hari Jumat untuk memberikan materi-materi, tapi juga sebagai silaturahmi di antara kita. Sehat ya semuanya ya, teman-teman semua. Sebelum Uma bahas pada hari ini mengenai amal jariah, baik itu dosa jariah maupun sedekah jariah, Uma mau update dulu cerita di Mesir ini. Tidak terasa sudah 10 hari mau di Mesir. Dan alhamdulillah segala pengurusan visa pelajar dan sebagainya sudah selesai. Jadi dalam seminggu lagi insya Allah visa pelajar Azhar Uma akan keluar insya Allah. Jadi mau ucapkan terima kasih untuk doa dari teman-teman semua. Dan di sini pada saat ini kan lagi musim panas ya. Jadi di Mesir maupun negara Arab lainnya biasanya musim panas itu mereka libur 3 bulanan kurang lebih, dan itu dimanfaatkan untuk betul-betul menghafalkan Quran. Jadi mereka tidak hanya kuliah di Azhar, tapi kuliah di tempat-tempat lain biasanya ketika atau ilmu-ilmu umum lainnya, tapi ketika musim panas ini memang mereka fokus untuk menghafalkan Quran. Termasuk anak-anak Umar ikut kelas-kelas musim panas di mana setiap hari mereka menghafalkan Quran. Namun ya tentu saja dikarenakan mereka orang-orang Arab jadi lebih cepat ya dalam menghafalkannya dibanding kita yang bukan pengguna atau penutur bahasa Arab. Tapi tidak ada jadi masalah. Justru teman-teman Arab ini merasa sangat bahagia kalau melihat dan mereka tahu perjuangan kita. Mereka tahu bagaimana luar biasanya usaha yang kita lakukan untuk bisa belajar Quran karena bahasa Arab itu bukan bahasa sehari-hari kita. Oleh karena itu, kalau mendengar orang-orang asing yang selain orang-orang Arab itu ngafalin Quran, belajar Quran, fokus pada Quran itu memang biasanya diapresiasi luar biasa karena mereka tahu luar biasanya juga perjuangannya. Gitu. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, update lagi bahwa di Mesir sudah ada cabang Masrul Hufad. Masrul Hufad saat ini sudah 16 cabang ya, teman-teman semua, dan saat ini salah satunya ada di Mesir, sudah 2 tahun berjalan, dan insya Allah kita akan ada khataman Quran, akan ada wisuda lagi, dan akan penerimaan baru untuk beasiswa anak Mesir insya Allah. Jadi bagi teman-teman semua yang kelak satu hari nanti akan lanjutkan di Mesir, maka insya Allah ada kami di sini insya Allah. Jelas. Baik, teman-teman semua, hari ini kita bahas tentang amal jariah dan juga dosa jariah. Sebenarnya teman-teman sudah tahu ini, sampai saja kita terus mengulang agar kita mulai berpikir dari sekarang kita ini bisa ngelakuin apa ya, apa yang mau kita buat ya, gitu. Kenapa teman-teman semua? Karena kita nggak pernah tahu amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah atau enggak. Kita nggak pernah tahu Quran yang kita hafalkan ini diterima oleh Allah atau enggak. Kita nggak pernah tahu sholat-sholat yang kita lakukan sejauh ini diterima oleh Allah atau enggak. Puasa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah atau enggak. Oleh karena itu kita harus berpikir gimana caranya cari-cari amal lainnya yang kalau kita udah nggak ada terus mengalir. Itu namanya amal jariah. Jadi amal jariah itu apa sih? Amal jariah itu amalan yang tidak terputus pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Itu namanya amal jariah. Kalau kita pikir-pikir, teman-teman semua, di dunia ini kan tidak ada yang abadi ya. Semuanya akan menemukan akhirnya atau akan menemukan kehancurannya. Tapi ternyata ada satu pengecualian yang tidak akan hancur, yaitu adalah amal jariah. Nah, amal jariah ini bentuknya macam-macam ya, teman-teman semua yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman lihat surah Yasin ayat ke-12. Dalam surah Yasin ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kamilah atau Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Allah lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat tidak hanya apa yang kita kerjakan tapi juga bekas-bekas apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan. Dan Allah melanjutkan dan segala sesuatu Allah kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfuz. Jadi, teman-teman semua, yang Allah catat tidak hanya sekedar apa-apa yang kita lakukan tapi bekas-bekas atau apa-apa yang kita tinggalkan itu berpengaruh terhadap kita. Kenapa kita harus berkonsentrasi terhadap amal-amal jariah? Karena teman-teman semua tadi sudah bilang di awal, bahkan orang-orang soleh terdahulu saja mereka khawatir dan mereka takut bahwa amalan-amalan mereka yang mereka lakukan sejauh ini itu tertolak, teman-teman semua. Coba teman-teman perhatikan surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Bagaimana orang-orang soleh ini takut ketika amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Apa maksudnya? Siti Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Apa sih yang dimaksudkan dengan ayat Al-Mu'minun 60 itu? Mereka memberikan dengan hati yang takut itu maksudnya apa?" Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang berzina? Apakah orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang mencuri? Atau apakah orang yang takut itu adalah orang-orang yang minum khamar? Teman-teman tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan? Diceritakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika sakaratul maut, ini sahabat Nabi ini Abu Hurairah ini, beliau menangis dan orang-orang bertanya, apa yang membuatnya menangis? Kemudian kata Abu Hurairah, jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan banyaknya aral rintangan. Sementara tempat kembaliku mungkin saja syurga, mungkin saja neraka. Orang sehebat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja itu merasa bahwa bekal yang beliau punya, ya ini bekal amal-amal soleh yang beliau lakukan di dunia itu amat-amat sedikit. Beliau juga pada saat itu tidak yakin tempat kembalinya itu surga ataupun neraka. Padahal itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih sekitar 5.000 hadis itu beliau telah riwayatkan. Hadis-hadis itu pun sampai hari ini masih kekal, ya, diamalkan oleh manusia-manusia. Kita renungkan betapa banyak amalan-amalan atau pahala-pahala yang mengalir pada Abu Hurairah berkat jasanya yang sangat hebat itu. Amat banyak luar biasa, namun ketakutannya juga luar biasa, merasa bekalnya masih sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut luar biasa bahwa amalan-amalannya tidak diterima. Coba kita bandingkan sama amalan-amalan kita, teman-teman, semua amalan mau pribadi nasihat buat diri rumah ya. Apa yang kita lakukan sejauh ini? Orang-orang sering bilang begini pada umah, Masya Allah, mau udah punya istighfar, dakwah kemana-mana, wah amalnya banyak. Nggak begitu, teman-teman semua. Kadang-kadang itu yang buat kita justru khawatir. Kita ini melakukan segala macam hal-hal seperti ini, diterima nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Sehebat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saja masih rasa takut luar biasa bahwa amalan-amalan yang begitu luar biasa masih membuat beliau takut. Jadi hendaknya kita jangan merasa tenang-tenang saja dengan amalan-amalan yang belum tentu atau belum pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bahas amal jariah atau dosa jariah, jangan kita tertipu dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Ada perasaan takut bahwa amalan kita tidak diterima karena mungkin kurang ikhlas, tidak karena Allah, ada riak di sana, ada sum'ah di sana, atau mungkin pelaksanaannya tidak betul, ya, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi uh, letakkan rasa takut itu pada diri kita dan rasa harap agar Allah menerima amalan-amalan kita. Jangan pernah tertipu dengan amal-amal soleh yang sudah teman-teman lakukan dan pernah merasa tenang-tenang saja. Teman-teman merasa, oh saya sudah sholat 5 waktu, sudah sholat rawatib, kemudian ba'diyah, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha. Teman-teman tahu apa kata Rasulullah SAW? Ada orang-orang yang mencuri dalam sholatnya. Pernah dengar hadis itu kan? Para sahabat tanya, siapa atau bagaimana orang yang mencuri dalam sholat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasul jawab, orang itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi jangan tertipu dengan amalan-amalan kita. Jangan tertipu dengan merasa bahwa oh saya sudah puasa Ramadan, saya sudah puasa Senin Kamis, saya sudah puasa Ayyamul Bid misalnya puasa 3 hari 1/2 bulan.
Eh, Begitulah teman-teman semua ya, kita ngerasa udah banyak amal-amal soleh yang kita lakukan apa saja. Padahal di satu sisi kita banyak puasa, tapi kita juga banyak dosa lisan kita kepada orang lain pada saat kita puasa. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta waktu puasa, Allah tidak akan menerima puasanya meskipun dia telah meninggalkan puasa, makan dan minumnya. Jadi kadang-kadang dalam amalan kita nggak sempurna kan teman-teman semua, banyak terkotori, banyak tercemari dengan hal-hal lainnya yang itu membuat mungkin saja amalan kita nggak diterima oleh Allah SWT. Juga termasuk para penghafal Quran ya, yang di sini banyak sekali bergabung. Jangan tertipu dengan engkau yang merasa sudah banyak berinteraksi dengan Quran atau sudah banyak menghafalkan Quran. Namun engkau tidak mentadaburi maknanya, tidak diamalkan atau tidak berbekas di hatimu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadits Bukhari Muslim? Orang munafik adalah orang yang baca Quran. Ya, Uh, orang munafik yang membaca Quran kata Rasulullah adalah seperti buah rehan, baunya sedap tapi rasanya pahit. Artinya apa? Sekedar baca aja tapi nggak tadabur. Sekedar baca aja tapi tidak berefek dalam kehidupan keseharian. Jadi setelah kita tahu bahwa sebagai pembukaan tadi mau katakan jangan tertipu dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Oleh karena itu hendaknya kita berpikir kita mau melakukan apa ya sebanyak-banyaknya amal yang supaya membantu kita di hari akhir nanti. Salah satunya adalah amal jariah. Nah, itu yang mau kita bahas pada hari ini. Amal jariah, amal yang terus bermanfaat untuk kita walaupun kita telah tiada. Apa sih amal-amal jariah itu yang kita bisa lakukan? Teman-teman cek di teman-teman semua. Teman-teman sudah ada dalam golongan ini atau belum? Bunyinya banyak ya, beberapa redaksinya bunyinya banyak. Beberapa di antaranya Rasulullah SAW ingatkan itu ada 7 golongan yang disebut atau 7 jenis amal jariah. Teman-teman cek teman-teman ini termasuk golongan yang mana nih? 7 amal jariah ini termasuk teman-teman sudah lakukan atau belum? Apa itu? Yang pertama adalah orang yang mengajarkan suatu ilmu. Nah ini para guru-guru, Masya Allah ya, guru-guru Quran, guru-guru agama, guru-guru yang membuat orang-orang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk amal jariah itu adalah orang-orang yang mengajarkan suatu ilmu. Makanya ada kalimat khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu kan. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan dan belajar Quran gitu. Ilmu apapun yang kira-kira orang-orang tersebut akhirnya bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, bisa membuat mereka dekat kepada Allah SWT, maka itu adalah amal jariah. Jadi profesi apapun, mau teman-teman jadi apapun, aku selalu bilang teman-teman yang sudah belajar Quran, mau kalian jadi pedagang kah, mau kalian jadi politikus kah, mau kalian jadi apa, polisi atau pilot apa insinyur atau apapun itu, maka tetap ada tugasnya untuk mengajar apapun itu. Ngajarin apa? Ngajarin apapun. Ngajarin Quran misalnya untuk anak-anaknya, untuk adiknya, atau tetangganya silakan. Jadi ada 7 yang pahala tetap mengalir bagi seseorang, walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Pertama adalah orang yang mengajarkan satu ilmu. Nanti mau jelasin satu-satu ya, mau sebutin dulu ya. Kemudian kedua, orang yang mengalirkan sungai. Tiga, orang yang menggali sumur. Keempat, orang yang menanam kurma, atau pohon apapun itu. Kelima, orang yang bangun masjid, termasuk di dalamnya bangun pesantren, kah, bangun rumah singgah, orang untuk orang yang sakit, kah, dan lain-lain. Kemudian keenam, mewariskan mushaf. Ketujuh, meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya setelah dia meninggal dunia. Nah, kita bahas dulu satu-satu ini teman-teman semua. Pertama, orang-orang yang tadi mengatakan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu yang mana nih? Ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan agar orang bisa ngerti agamanya, bisa kenal Tuhannya. Ilmu yang sekiranya bisa membuat orang-orang kembali kepada fitrahnya. Ilmu yang kira-kira bisa membuat orang bisa bedain mana benar, mana yang salah. Jadi, belajar agama itu wajib. Teman-teman semua. Teman-teman mau jadi apapun, basicnya ya agama dulu. Eh, di Mesir ini Uma ketemu beberapa kali, Uma ketemu Masya Allah ya, orang-orang hebat ya dengan profesi luar biasa, pedagang, apa insinyur, dokter, tapi ya hafal Quran gitu. Kemudian tahu agama gitu teman-teman semua. Punya pengetahuan ilmu dunianya luas, tapi mereka paham agama. Jadi penghafal Quran tapi juga pembisnis. Penghafal Quran atau tahu agama, tapi juga apa seorang businesswoman. Oh, banyak banget teman ketemu di sini. Jadi nggak bisa ditawar-tawar lagi. Memang agama itu sebagai basic, sebagai asas. Termasuk bagi teman-teman semua, kan kita selalu nganggap kalau kita kuliah di Eropa itu hebat gitu ya. Atau di Amerika tuh hebat, itu keren gitu. Orang berlomba-lomba berbondong-bondong ingin menguasai bahasa Inggris.
Keren sih teman-teman semua supaya bisa berkompetisi secara global, tapi basicnya tuh agamanya dulu gitu. Sebelum kita menjelajah bumi Allah yang luas ini ke Eropa, ke Amerika, ke negara-negara barat yang kita anggap keren itu, maka agamanya kuat dulu. Atau teman-teman di sini kan banyak yang pengen jurusan agama. Mau jurusan agama ke Eropa, ke Amerika, ya boleh, tapi basicnya kuat dulu. At least kalau bisa mampir ke Timur Tengah dulu ya belajar di negara Arab dulu gitu supaya basicnya kuat, lalu kita bisa menjelajah dunia. Silakan. Jadi teman-teman semua ya kembali lagi di sini bahwa termasuk amal jariah adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu. Jadi bersyukur dan terima kasihlah kepada Allah wahai para guru-guru ya karena masya Allah kalian punya amal jariah yang sangat banyak, masya Allah. Kita bisa kayak gini teman-teman semua itu berkat guru-guru kita kan. Dan kadang-kadang murid-murid itu jauh lebih pintar dibanding guru-gurunya. Artinya apa? Guru-gurunya berhasil. Karena ada pepatah yang mengatakan murid kencing guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Artinya apa? Artinya murid lebih hebat, artinya guru itu sukses, guru itu hebat luar biasa. Jadi luar biasalah para guru. Kau adalah pengemban tugas yang sangat mulia. Kita tahu ya teman-teman semua ketika ada ulama yang meninggal dunia atau ada orang yang berilmu meninggal dunia, ilmunya itu tetap abadi, terwariskan di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Buku-bukunya, karyanya, atau kaset-kasetnya, atau yang tersebar di sosmed atau ajaran-ajarannya itu senantiasa beredar. Nah, itulah yang disebut sebagai amal jariah. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita yang sekarang ya teman-teman semua dengan adanya sosial media, teman-teman berpikirlah bagaimana caranya buat 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 jadi amal jariah, jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi manfaatkan sosmed ini untuk menyebarkan sepanjang terus tersebar, sepanjang itu pula teman-teman semua mendapatkan pahala. Dahulu kan banyak orang mengatakan seorang yang berilmu meninggal dunia sementara kitabnya masih ada, ya kan? Nah, sejak zaman sekarang orang meninggal dunia tapi isi-isi YouTube-nya, isi-isi sosmednya itu masih ada. Nah, kalau teman-teman memanfaatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Lagi-lagi karena kita pengen mengambil pahala sebanyak-banyaknya karena belum tentu salat kita, puasa kita, Al-Quran kita itu diterima oleh Allah SWT. Kedua, selain menjadi guru tadi ya, mengajarkan ilmu bermanfaat, mengalirkan sungai-sungai. Maksudnya apa nih? Membuat aliran-aliran sungai dari mata air atau dari sungai induk supaya airnya itu sampai ke pemukiman masyarakat, supaya airnya itu sampai ke sawah dan ladang mereka, sehingga orang-orang terhindar dari kehausan, sehingga tanaman-tanaman tersirami, sehingga binatang dan hewan-hewan ternak bisa dapat minum. Nah, itu juga adalah pahala kebaikan. Ketiga, menggali sumur. Mungkin ini agak ini ya di perkotaan agak kurang relate ya. Mungkin beberapa tempat tertentu gitu, menggali sumur di sana itu sama aja ya seperti tadi mengalirkan sungai. Teman-teman ingat ada satu hadis yang menerangkan suatu ketika ada seseorang yang sangat haus. Kemudian beliau berjalan, jalan, jalan, jalan. Akhirnya beliau menemukan sumur. Lalu akhirnya beliau turun ke sumur tersebut. Lalu beliau minum ke di sumur itu. Lalu beliau keluar. Ketika dia keluar, terus dia ngelihat ada seekor anjing. Ingat kan kisahnya? Yang terengah-engah menjulurkan lidah. Saking hausnya luar biasa. Maka melihat pemandangan itu, anjing yang kehausan itu, orang ini mengatakan anjing ini kehausan sama seperti apa yang aku rasakan. Maka akhirnya laki-laki ini atau orang ini masuk lagi ke dalam sumur itu. Diambillah pakai sepatunya. Ditaruh air itu pakai sepatunya. Kemudian dia naik lagi ke atas sumur dan diminumkan air itu ke seekor anjing. Maka dengan perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang luas bagi orang itu. Maka sahabat bertanya, apakah kita bisa mendapatkan pahala dengan memelihara anjing, gitu ya, dengan memelihara hewan yang berupa anjing tersebut? Apa kata Rasulullah? Ya, pada setiap nyawa itu ada pahala. Nah, gitu. Ini pahala yang didapatkan oleh orang yang memberikan minum, baru ngasih minum. Lalu gimana dengan orang yang menggali sumur? Bagaimana dengan orang yang mencukupi kebutuhan minum orang banyak? Makanya su- um- sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan itu luar biasa. Teman-teman tahu kan kisahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu membeli sumur. Dari sumur itu sekarang, wow, luar biasa. Sampai sekarang tuh ada hotel namanya Hotel Utsman bin Affan tuh di kota Madinah. Bagaimana pahalanya terus mengalir.
Diawali dari sumur, kemudian jadi kebun-kebun kurma dan sebagainya. Sampai sekarang harta kekayaannya diwakafkan luar biasa atas nama Sayyidina Utsman bin Affan, insya Allah. Keempat, apa pahala jariah itu? Menanam pohon kurma atau pohon-pohon lainnya. Barang siapa yang menanam pohon, ya, dan mendermakan, mensedekahkan buahnya untuk kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir setiap kali ada yang memakan buahnya. Setiap kali ada yang memanfaatkannya, baik manusia maupun hewan-hewan. Jadi kalau teman-teman nanam sesuatu, buah itu dimakan oleh manusia atau hewan, ya itu juga adalah amal jariah. Kelima, bangun masjid, termasuk di dalamnya bangun pesantren, bangun madrasah, bangun apa tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai amal-amal kebaikan. Bangun masjid ya, ini juga adalah amal jariah. Nggak mesti bangun masjid itu teman-teman harus dari uang sendiri semuanya, uang dengan miliaran teman-teman bangun. Teman-teman cuma ngasih sedikit, misalnya teman-teman beli apa, beli atapnya kah, beli keramiknya kah, itu tergolong teman-teman sudah membangun masjid. Gitu ya teman-teman semua. Masjid itu luar biasa kan, termasuk teman-teman bangun pesantren, itu amal jariah teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW ketika Sayyidina Utsman mengatakan begini, kata Sayyidina Utsman, aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun masjid untuk mencari wajah Allah, lillah, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, maka Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Jadi bangun masjid itu jangan dipikir yang susah-susah. Setiap kali ada proposal pembangunan masjid atau teman-teman dengar siaran iklan bangun masjid di sosmed, jangan dicuekin. Walaupun cuma sekitar 10.000, 20.000, termasuk teman-teman adalah orang-orang yang membangun masjid. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang membangun masjid karena Allah lillah, sekalipun hanya sebesar lubang bertelur burung, artinya kecil gitu, cuman beli keramik, cuman beli semen gitu ya. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Niscaya Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Jadi barang siapa yang bangun masjid, sekalipun hanya sebesar lubang bertelurnya burung kecil gitu ya, maka Allah akan memberikan rumah di surga atau dia lillah. Jadi berpartisipasilah kalau ada keseluruhan pembangunan ini berpartisipasilah walaupun sedikit, itu menjadi amal jariah untukmu. Kau sedang tolong dirimu sendiri, bukan kau sedang tolong orang lain, teman-teman. Kau nggak sedekah pun masjid itu terbangun kok. Karena Allah kirimkan orang lain untuk bangun masjid itu. Kau nggak sedekah pun untuk pembangunan pesantren itu suatu hari akan terbangun kok. Karena Allah akan mengirimkan orang lain untuk membangun pesantren itu. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk meraih amal jariah sebanyak-banyaknya. Walaupun berapapun itu, teman-teman semua. Keenam, mewariskan Quran. Caranya gimana ini? Ini bisa dilakukan dengan teman-teman beli mushaf Quran, lalu teman-teman wakaf di masjid-masjid, agar Quran itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin yang sedang berada di masjid. Ya, jadi orang yang mewakafkan Quran, teman-teman beli mushaf Quran lah. Atau kalau di masjid itu teman-teman bisa kasih duitnya, nanti dari maskan, kita akan beli Quran, dipakai untuk orang-orang para penghafal Quran. Jadi teman-teman harus mulai berpikir, aku udah mulai punya kebiasaan untuk mewakafkan mushaf Quran. Kenapa? Karena orang yang mewakafkan mushaf Quran akan mendapatkan pahala setiap kali ada orang yang baca. Kemarin, Uma mau cerita sedikit, waktu Uma haji, teman-teman semua, itu tiba-tiba Ricis bilang gini, ini ya apa bagian dari Uma pun belajar dari beliau ya. Kata Ricis gini, aduh aku belum nuker uang nih, gelisah banget belum sedekah kata beliau. Jadi ternyata beliau itu, Uma juga pernah nggak teman-teman ketemu atau teman-teman merasa pada diri teman-teman, kalau belum sedekah tuh kayaknya gelisah gitu. Jadi Ricis itu punya kebiasaan yang, aduh aku gelis, jadi dia gelisah gitu. Kalau satu hari belum sedekah itu dia gelisah. Jadi dia bilang, aduh belum nuker duitnya, belum sedekah gitu, belum sedekah ke orang-orang yang bersih-bersih, belum sedekah kepada orang-orang yang nyapu-nyapu gitu. Terus tiba-tiba suatu ketika Umar sholat bareng Ricis, tiba-tiba dia borong Quran banyak banget, 2 kantong gitu. Kemudian langsung beliau letakkan di Masjidil Haram. Kemudian beliau katakan beliau mewakafkan mushaf Quran tersebut. Jadi bersedekah ya atas nama ayahnya yang sudah meninggal dunia, atas nama beberapa orang gitu. Jadi di situ umat teringat akan hadis ini, teman-teman semua. Termasuk amal jariah adalah orang-orang yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Orang-orang yang mereka membeli mushaf Quran lalu mewakafkannya, memberikannya ke masjid-masjid atau ke orang-orang yang butuhkan. Ya, itu disebut sebagai amal jariah. Coba itu jadikan kebiasaan bagi kita, teman-teman semua. Beli sesuatu yang bermanfaat seperti Quran dan kita bagikan bagi orang-orang yang betul-betul memang membacanya, gitu ya.
Kemudian yang ketujuh apa? Mendidik anak-anak. Kita berusaha semaksimal mungkin, termasuk anak-anak murid yang para guru-gurunya didik. Kenapa diharapkan agar anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya, mendoakan kebaikan untuk guru-gurunya, memohonkan ampun untuk kita, gitu. Jadi indah banget ya kalau kalau teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau orang tua atau kakak, siapapun itu ya yang punya murid yang bisa mendidik, masya Allah. Mungkin secara uang, wah uang kita nggak banyak nih dibanding dengan orang lain yang punya pekerjaan lebih hebat. Oh, teman-teman semua, tapi secara amal jariah, oh banyaknya engkau dapatkan pahala-pahala dari Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua, ini beberapa redaksinya sebenarnya banyak ya. Termasuk dalam hadis surat Ibnu Majah yang membacakan dalam bentuk hadis yang lain, dalam bentuk redaksi yang lain, kata Rasulullah, sesungguhnya amal dan kebaikan yang dapat menyusul orang mukmin setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang disebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf Quran yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, termasuk rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun. Mau bahas ini juga nih, rumah-rumah bagi Ibnu Sabil ya, rumah-rumah bagi para orang-orang yang perantau gitu. Rumah-rumah apa? Termasuk rumah kayak Masker Hufaz gitu, rumah-rumah Quran, rumah-rumah singgah, rumah yatim piatu, rumah apapun yang bisa dimanfaatkan untuk orang-orang. Itu adalah amal jariah. Termasuk juga amal jariah tadi apa? Sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan pada saat dia sehat, dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan ini akan menyusul orang mukmin sepeninggalnya dari dunia. Nah, mau bahas tentang tadi rumah ya, rumah bagi Ibnu Sabil ya, rumah bagi musafir yang kita bangun. Itu juga termasuk amal jariah teman-teman semua. Ya, Eh, teman-teman berpikir gimana caranya saya termasuk orang-orang yang bisa sedekah untuk tidak hanya masjid tapi juga rumah-rumah itu. Ya, Eh, umum banyak menemukan di Mas Muhammad, ya teman-teman Mas Muhammad. Ini kan memang mayoritas beasiswa ya teman-teman semua. Yatim piatu mu'alaf apa. Tapi ada juga teman-teman yang berbayar, masya Allah. Uma tahu teman-teman yang berbayar ini, kalian masya Allah ya tidak hanya belajar sini-sini, tapi juga kalian sedekahkan. Kalian sering membelikan makanan untuk teman-teman kalian, atau kalian juga bangun ikut bantu pembangunan, masya Allah. Jadi pahalanya double-double, udah pahala ngafalin Quran, pahala untuk amal-amal jariah, insya Allah. Jadi termasuk bikin rumah singgah itu, ya Ibnu Sabil ini, untuk siapa rumah-rumah itu? Bagi para penuntut ilmu, ya bagi anak-anak yatim, bagi para fakir miskin. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan amal jariah. Oke, selesai dengan amal jariah. Jadi teman-teman mulai berpikir saya mau lakuin apa ya? Dengan ilmu kah, dengan harta kah, dengan tenaga kah yang bisa kita lakukan apa yang tidak amal jariah. Sekarang kita masuk ke dosa jariah. Dosa jariah ini apa? Sama. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir dan tidak terputus meskipun orangnya telah meninggal dunia. Itu dosa jariah. Ya, terus mengalir. Ini menyedihkan nih nasib orang seperti ini. Dia ketika dia di alam barzah, di alam kubur, yang sesungguhnya dia memerlukan ajaran pahala, justru dia mendapatkan kucuran dosa. Nah, ini bisa kita bayangkan betapa menyesalnya orang-orang yang melakukan dosa jariah ini. Jadi, teman-teman semua ingat tadi dalam surah Yasin 12, apa kata Allah SWT, Allah itu tidak hanya mencatat apa yang kita kerjakan, tapi juga bekas-bekas yang kita tinggalkan. Kalau bekas-bekasnya kebaikan, makanya dapat pahala kebaikan. Makanya sebenarnya jadi public figure, jadi orang terkenal itu susah-susah gampang teman-teman semua. Kalau kita bisa melakukan kebaikan ya jadi amal jariah. Kalau kita mencontohkan keburukan ya jadi dosa jariah. Termasuk orang-orang yang dijadikan panutan atau orang-orang yang kita sebut misalnya guru atau apapun itu. Susah-susah gampang. Kalau kita melakukan kebaikan, amal jariah banyak. Kalau kita melakukan dosa, dosa jariah banyak. Karena diikutin, karena ada pengikutnya. Gitu. Ya, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan bahas sekali lagi itu sumber dosa jariah itu apa sih? Dosa jariah itu apa sih? Apa aja bentuknya? Sumbernya apa? Sumber dosa jariah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah mempelopori perbuatan maksiat. Mempelopori, memberikan contoh untuk berbuat maksiat di depan banyak orang. Dia melakukan perbuatan maksiat itu di hadapan orang dan orang mengikutinya. Itu dosa jariah. Yang pertama apa sumbernya? Mempelopori perbuatan maksiat. Meskipun dia sendiri nggak ngajak-ngajak, oh ikutin yuk, ikut enggak. Tapi dia menunjukkan.
Sehingga dengan dia menunjukkan orang-orang terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Itu dosa jariah. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan gara-gara dia. Ya, jadi kadang-kadang orang ini nggak ngajak-ngajak kok, nggak ngajak-ngajak, dan juga nggak memotivasi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Namun dia melakukan dosanya di depan banyak orang. Orang-orang menirunya atau bahkan menyebarkannya. Makanya anak Adam pertama kali membunuh, siapa anak Adam yang pertama kali membunuh? Habil, membunuh saudaranya Habil, anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Pertama kali Qabil membunuh, maka dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Kenapa? Karena dia mempelopori perbuatan dosa itu. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman semua, kalau teman-teman mempelopori keburukan, misalnya teman-teman apa? Jadi desainer, kemudian teman-teman buat baju-baju mini misalnya. Kemudian disebarkan ke internet, orang-orang pakai. Oh, itu dosa jarinya banyak. Meskipun dia nggak apa ngajak orang-orang, ayo kita pakai baju seperti ini, tapi dia mempeloporinya, dia dan orang-orang terinspirasi darinya, maka dia mendapatkan dosanya. Nggak jauh juga dengan orang-orang yang posting-posting apapun itu, yang memotivasi orang lain untuk berbuat keburukan atau yang mencontohkan orang lain untuk berbuat keburukan, orang terinspirasi gara-gara dia, maka dia akan mendapatkan dosa jarinya. Termasuk orang-orang perempuan-perempuan yang membuka auratnya misalnya di sosmed misalnya ya, dosa jariah gitu. Kedua, apa sumber dosa jariah selain mempelopori kemaksiatan? Kedua, mengajak, mengajak melakukan maksiat. Bisa jadi dia nggak melakukan maksiat, tapi dia ngajak orang, ya. Dia ngajak-ngajak orang untuk melakukan kemaksiatan. Teman-teman lihat surah An-Nahl ayat 25. Surah An-Nahl ayat 25. Kata Allah SWT, Allah SWT berfirman, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Jadi orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan dosa jariah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa. Seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi hati-hati untuk teman-teman semua yang sekarang punya sosmed, itu jadi dosa jariah yang luar biasa untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman memotivasi mengajak orang lain atau mencontohkan orang untuk berbuat maksiat. Yang umum heran ya teman-teman semua di Indonesia ini, kalau ada anak-anak muda kita misalnya ya, selebritis kita gitu, atau public figure kita yang punya hubungan dekat, padahal belum menikah nih. Kan teman-teman selalu mengatakan kan, oh romantis banget, couple goals gitu, kan bilang begitu kan. Padahal itu adalah bagian dari dosa jariah. Kita membuat itu menjadi normal dan biasa, oh cute ya, oh lucu ya. Padahal dosa jariah. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya menghapus dosa jariah? Kalau teman-teman terlanjur sudah jadi pelopor keburukan atau terlanjur ngajak orang kepada keburukan, bagaimana caranya? Tobat nasihat, tobat dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, teman-teman ya minta kepada Allah SWT untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Caranya gimana sih? Pertama, teman-teman nyesel dengan apa yang sudah teman-teman lakukan. Dua, teman-teman melakukan atau menunjukkan penyesalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan khalayak banyak bahwa apa yang teman-teman lakukan itu perbuatan yang tidak betul. Kemudian teman-teman meninggalkan perbuatan tersebut. Teman-teman melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi dosa-dosa yang kemarin. Teman-teman membuat klarifikasi. Kalau teman-teman sudah terlanjur mengatakan keburukan dan mengajak orang lain pada keburukan, teman-teman klarifikasi atau menunjuki orang-orang yang telah tertipu dengan kemaksiatan atau kesesatan yang teman-teman lakukan. Diganti kalimatnya. Oh, yang kemarin itu
perbuatan saya tidak betul, perbuatan saya salah, gitu. Uma mau kasih contoh misalnya, yang Uma lakukan ya, dulu ya teman-teman semua. Dulu itu kan sebelum Uma akhirnya belajar agama terus menerus. Dulu tuh Uma termasuk orang yang suka mencabut-cabut alis tuh dulu. Karena kan dulu kan suka ikut berbagai macam lomba dan sebagainya gitu kan, make up dan sebagainya. Jadi coba-coba alis. Nah sekarang setelah udah tahu akhirnya Uma harus klarifikasi bahwa perbuatan itu perbuatan yang tidak betul, tidak boleh dicontoh, perbuatan yang Allah larang gitu. Jadi kita ingat-ingat kita ini pernah melakukan apa ya yang orang tiru. Kita pernah mengatakan apa ya yang orang tiru. Nah itu teman-teman klarifikasi atau teman-teman sebutkan yang sebenarnya seperti apa supaya dosa jariah itu terhenti gitu teman-teman semua. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua teman-teman berpikir saya sudah melakukan apa ya yang kira-kira sampai hari ini orang masih ngikutin. Dan teman-teman klarifikasi di situ teman-teman buat satu statement yang baru untuk menghentikan dosa jariah teman-teman. Gitu. Ya, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah murojaah, sudah kembali mengingat. Walaupun kita sudah tahu, tapi kita kembali mengingat tentang amal jariah dan tentang dosa jariah. Jadi sekarang pilihan teman-teman sendiri. Teman-teman mau melakukan apa? Setiap hari teman-teman berpikir, saya harus melakukan amal jariah. Apa ya? Beruntunglah teman-teman yang hari-harinya sibuk dengan amal jariah dan menjadi seorang guru misalnya. Buat kebiasaan, mau nyumbang Quran, atau buat kebiasaan rutin untuk bersodakoh, misalnya untuk bangun masjid, bangun pesantren, atau apapun itu. Begitu teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah, teman-teman punya perbekalan yang banyak untuk kembali kepada Allah SWT. Gitu ya. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengingat kembali tentang amal jariah dan dosa jariah. Semoga teman-teman terus bersemangat untuk menebar benih pahala sebanyak-banyaknya, karena menebar benih amal soleh sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak bisa menggantungkan amalan lewat diri kita sendiri, karena amalan kita nggak ada apa-apanya. Jadi harus dengan pertolongan orang lain, dengan amal jariah itu. Banyaknya manfaat yang orang lain rasakan, itu akan membuat pahala kita terus mengalir insya Allah. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Nanti kita bahas tentang khusyuk, tentang taubat dan sebagainya seperti yang teman-teman tulis di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.